Selamat hari Minggu, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Helen Luhulima Hukom. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu, jika
agar kau dapat beribadah tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari Minggu ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari surat Ibrani 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Demikianlah nats pembimbing, saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami
Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan demikian. Di bawah judul saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah saudara-saudara perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih pada minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kami kembali bersekutu bersama-sama, walaupun hanya sebatas media online ini dan kami semua berada dari rumah masing-masing untuk beribadah. Tapi kami selalu mengucap syukur sebab Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang selalu menyediakan cara dan jalan bagi kami semua ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau. Seperti pada saat ini, kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu, topanglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami apa isi firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Dari awal hingga akhirnya, pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berikanlah hikmat padanya untuk dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya,
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan demikian. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Saya sungguh berharap bahwa saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita sering memperhatikan berita yang ada di televisi ataupun media sosial beberapa minggu ini, maka kita pasti akan mengetahui tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat, bahkan di kota-kota seluruh dunia. Ada begitu banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas yang menamakan dirinya sebagai Black Lives Matter. Black Lives Matter ini adalah sebuah komunitas yang memperjuangkan ras kulit hitam. Apa yang terjadi di Amerika Serikat ini, saudara-saudara, memprotes kematian seorang pria keturunan Afro-Amerika yang bernama George Floyd, yang kemudian akhirnya melibatkan petugas polisi yang berkulit putih. Nah, saudara-saudara, Black Lives Matter ini adalah komunitas yang memperjuangkan ras kulit hitam, sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2013. Rupanya kejadiannya berulang kembali 2013, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya selalu ada kematian orang berkulit hitam di tangan orang berkulit putih. Pada 2013, seorang remaja 17 tahun Afro-Amerika tewas di tangan polisi berkulit putih. Bahkan kemudian polisi itu bebas kembali tanpa bersalah.
Dan tahun 2014 kembali lagi terjadi. Ada seorang remaja Afro-Amerika yang juga tewas di tangan orang kulit putih. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan pastinya perjuangan-perjuangan dari orang kulit hitam ataupun juga perjuangan-perjuangan yang menuntut hak yang sama ya, antara sesama manusia ini sudah sering terjadi, bahkan umurnya hampir setua bumi ini. Saudara-saudara, perjuangan kesetaraan ras atau kemudian gender dan lain sebagainya membuktikan bahwa dunia ini membutuhkan perdamaian. Kejadian-kejadian yang berulang-ulang kali yang menimbulkan kemarahan hanya akan membuat kehidupan dunia ini menjadi rusuh. Ada begitu banyak penjarahan yang terjadi di mana-mana. Bahwa perdamaian itu sebenarnya adalah suatu kebutuhan. Tidak ada orang yang mau hidup dengan pertengkaran yang terus-menerus atau perselisihan yang terus-menerus, atau peperangan yang terus-menerus, karena semuanya itu hanya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan setiap bangsa. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita juga belajar tentang peristiwa pertemuan Yakub dan Laban sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama, mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghendaki perdamaian terwujud di semua manusia tanpa memandang suku bangsa. Yakub dan Laban adalah berasal dari suku yang berbeda. Yakub seorang Israel dan Laban adalah seorang Aram. Pertemuan mereka di sini dikatakan tidak terjadi karena faktor kebetulan. Tapi Tuhanlah yang mempertemukan mereka. Dan pertemuan itu akhirnya berakhir dengan baik. Mereka kemudian berdamai. Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa manusia selalu membutuhkan perdamaian. Perdamaian itu harus diakui sebagai karunia dan anugerah Allah. Karena pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan ingin bahwa dunia ini dengan semua apa yang ada di dalamnya, mereka dapat hidup berdampingan. Semua makhluk diharapkan dapat saling melengkapi tentunya. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan ini mengajak kita juga untuk memperjuangkan perdamaian. Tadi saya katakan, tidak ada orang yang dalam suatu rumah tangga misalnya, Bapak Ibu ya, setiap hari terus-menerus ada pertengkaran antara orang tua dan anak ataupun antara suami dan istri, pastinya orang-orang yang ada di dalam rumah itu tidak lagi menjadi betah. Tidak ada kerinduan untuk dapat hidup bersama-sama, ya. Sehingga mengakibatkan kehidupan menjadi gersang. Orang tidak lagi rindu untuk pulang ke rumah, tapi hanya menjadikan rumah itu sebagai tempat transit untuk beristirahat. Begitu juga dalam bidang kehidupan yang lainnya. Di tengah-tengah persekutuan misalnya, ketika terjadi keributan tanpa ada penyelesaian, maka dipastikan bahwa tidak akan langgeng orang-orang yang ada di dalamnya. Kalaupun mereka datang, mereka hanya sekedar menjalankan kewajiban mereka, tapi tidak merasa nyaman di tempat itu. Demikian juga di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi perdamaian adalah kebutuhan bagi setiap orang. Dan perdamaian itu harus diupayakan, harus dijaga dan dipertahankan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Pada hari ini kita kembali merenungkan dalam kehidupan kita di saat ini, dalam masa pandemi ini, bahwa ada hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih ada dalam situasi yang kurang nyaman saat ini. Ada begitu banyak orang yang masih terpapar dengan virus COVID-19 ini, juga termasuk di kota Pangkal Pinang ini, yang kemudian dalam tanda kurung memaksa kita untuk tetap berada di rumah dan bekerja pun hanya dari rumah saja. Bahkan aktivitas yang kita lakukan lebih banyak saat ini berada di dalam rumah ketimbang di luar rumah. Tetapi berdasarkan firman Tuhan hari ini, maka kita boleh melihat manfaat yang kita bisa ambil dari masa pandemi ini. Ketika kita harus berada di dalam rumah, maka mau tidak mau kita harus belajar untuk dapat hidup bersama-sama berdampingan dengan anggota keluarga yang lain. Kita semakin belajar untuk memahami anggota keluarga kita dengan baik. Kita semakin dapat bekerja sama dengan mereka. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi paling tidak kita belajar untuk dapat memperbaikinya dalam banyak hal. Dan inilah yang kita syukuri bersama-sama. Sehingga kita dapat memanfaatkan waktu untuk menghadirkan dan mengupayakan perdamaian yang dikehendaki Allah di tengah keluarga. Suami dan istri dapat hidup dengan damai, dapat menyatakan kasih sayang. Begitu juga hubungan antara orang tua dan anak. Anak-anak semakin belajar juga untuk memahami sifat dan karakter orang tuanya, demikian sebaliknya. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk bekal ke depan. Untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana cara mengupayakan perdamaian minimal di tengah-tengah keluarga kita, sebelum kita beranjak ke persekutuan yang lebih besar. Nah, karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara belajar dari Yakub dan Laban. Mari kita tetap terus menjaga perdamaian itu, agar tetap menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengikis keegoisan kita, untuk belajar memahami orang lain yang mungkin sulit untuk kita pahami. Ketika kita sudah belajar untuk memahaminya, maka dipastikan bahwa orang yang kita sulit untuk memahaminya, dia juga akan bisa dapat memahami kita akhirnya. Sehingga terjadilah suatu timbal balik yang positif, yang bisa melanggengkan sebuah hubungan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dalam dunia ini dengan suatu maksud perdamaian antara manusia dengan Allah. Yesus adalah jembatan bagi kita untuk dapat kembali memulihkan hubungan yang terputus dengan Allah Bapa. Dan itulah maksud Yesus juga bagi dunia ini, agar kita dapat menjadi agen perubahan, alat perdamaian dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu.
ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami Kau kumpulkan kembali di tengah keluarga kami masing-masing untuk beribadah. Kami bersyukur firman Tuhan telah dibentangkan kepada kami semua untuk kami memahami apa yang sebenarnya Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Sehingga terciptalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, maupun masyarakat. Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersyukur untuk sepekan yang telah berlalu dan berganti pada minggu yang baru ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan senantiasa. Pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia, termasuk di tengah-tengah jemaat kami. Berikanlah kepada kami semua para pelayan-pelayan-Mu hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Demikian kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka yang saat ini berada di dalam pemulihan perawatan karena kondisi penyakit, Tuhan topanglah mereka semua agar mereka boleh kembali sehat. Setiap mereka yang berada di dalam pergumulan berat oleh karena kehidupan secara pribadi, Tuhan topanglah mereka dalam Roh-Mu, agar mereka boleh tetap dapat kuat menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Demikian juga kami mau menyerahkan ya Tuhan pada kesempatan doa syafaat ini, bagi semua mereka yang bersukacita oleh karena pertambahan usia, baik usia perkawinan maupun usia kelahiran. Kiranya kasih dan karunia Tuhan boleh menopang mereka semua dalam perjalanan ke depan, untuk senantiasa memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Berkatilah bangsa kami yang berjuang saat ini Bapa, untuk kembali memulihkan perekonomian yang terdampak oleh karena pandemi virus COVID-19 ini. Persiapan-persiapan untuk new normal, Tuhan juga memberkati. Bahkan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia. Berikanlah kami hikmat Tuhan, agar kami dapat memutuskan suatu hal yang tepat, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai juga dengan himbauan pemerintah dan pimpinan jemaat
jemaat yang ada di Indonesia ini, sehingga apa yang kami dapat rencanakan ini boleh dapat berjalan dengan baik, dan kami juga diberikan hikmat di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk tetap menjaga kesehatan kami, bahkan untuk melaksanakan segala aturan sesuai dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini kami menyerahkan kehidupan mereka semua yang kami lihat mereka sedang berjuang untuk sehat dan sembuh kembali, para pasien yang masih dirawat di rumah sakit ataupun di wisma tempat karantina, isolasi mereka. Tuhan, topanglah mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka boleh tetap semangat dalam menjalankan kehidupan mereka dan pulih kembali. Demikian juga untuk tenaga-tenaga kesehatan yang Tuhan telah persiapkan, agar mereka juga boleh tetap melayani masyarakat yang sedang terpapar virus COVID-19 ini, dan mereka pun boleh terjaga dan sehat selalu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ya Tuhan pada kesempatan ini bagi pemerintah kami. Tuhan, tolonglah pemerintah yang tetap terus bekerja memperjuangkan keselamatan bangsa ini, agar mereka boleh dengan bijaksana mengatur segala sesuatunya, terutama juga bagi kami yang ada di kota Pangkal Pinang ini. Kami berdoa untuk kota ini, agar kota ini boleh terbebas dari virus ini ya Tuhan, dan kami boleh menjalani kehidupan walaupun dalam perubahan dan juga kebiasaan yang baru. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan sepekan yang ada di hadapan kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, agar kami boleh berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu senantiasa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini dalam kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga atau apapun yang akan kami laksanakan, hadirlah Engkau Tuhan, menjadi penuntun kami, menjadi penolong kami dalam segala sesuatu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu.
lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020, hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. 1. Sesuai himbauan pemerintah tentang COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Menerapkan hidup sehat dan bersih, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 15 WIB di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh presbiter dalam SMJ tersebut. 3. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga. 1. Bapak Joni Simamora pada hari Selasa 9 Juni 2020 di Pangkal Pinang dalam usia 64 tahun. Wilayah pelayanan sektor 1 dan telah dimakamkan di pemakaman Kampung Jeruk. 2. Ibu Rostina Saragi Sinaga, ibunda dari Bapak Risman Saragi, pada hari Jumat 12 Juni 2020 di Bogor, dalam usia 87 tahun. Segenap presbiter dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 4. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan bantuan berupa beras dan lainnya kepada tim Krisis Center GPIB Maranatha Pangkal Pinang, dan oleh tim Krisis Center sudah disalurkan kepada jemaat yang terdampak COVID-19 pada hari Minggu 7 Juni 2020. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah daftar warga jemaat kita yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam 1 minggu ke depan.
Majelis mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita dalam 1 minggu ke depan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu buat kita semua. Umat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.